memperbaiki pola hidup. Jadi gimana cara kita kelola gula darah dengan baik agar tubuhnya tetap bugar, kemudian ibadah lebih nyaman, nah kesehatan juga terjaga ya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman ya, ibadah puasa yang sehat. Demikian Bang Angga. Nah silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Oh, ini dari teman-teman yang mau bertanya silakan langsung buka mic-nya ya, Bang Angga ya. Langsung bertanya atau gimana Bang Angga? Nah, ini aktivitas teman-teman di hari Sabtu ini weekend apa aja teman-teman? Ya, jadi saya ini lagi di rumah sakit. Ya, saya baru selesai operasi dan ya langsung angkat tangan aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman yang mau bertanya ya langsung angkat tangan. Nah, di sini ada berapa orang nih? Ada 59 orang ya. Oke teman-teman silakan teman-teman mau bertanya pertanyaan apa saja seputar bagaimana tips dan trik di bulan puasa. Atau teman-teman mau tanya apa aja nih. Nah, silakan teman-teman ya. Yang di bulan puasa itu yang paling banyak itu ya kasus-kasus orang sakit berkurang ya. Yang paling banyak itu tumor ya. Ya. Kebetulan karena saya di bedah digestif itu kasus yang paling banyak kasus operasi tumor teman-teman. Nah, untuk kasus-kasus operasi yang lain ya usus buntu ya masih tetap ya. Tetapi yang kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan metabolisme itu lebih kurang memang. Jadi memang lebih banyak orang beraktivitas di rumah saat bulan puasa ya. Apalagi yang sore hari ya, seperti saat ini ya ngabuburit keluar sebentar cari takjil kemudian di rumah ya lebih fokus ke ibadah. Oke, dari Veronica Prasanita nih, pola makan saat puasa bagi penderita diabetes bagaimana dok? Ya inilah kenapa dibilang untuk penderita diabetes saat puasa ini saat yang paling baik sebenarnya, karena tadi ya makannya dia mengalami intermittent fasting ya, dari jam 3 subuh terakhir dia makan, nanti dia makan lagi di jam 6 sore ya, jadi ada sekitar 14 jam dia puasa. Ini sangat baik sekali buat penderita diabetes ya. Jadi pembakarannya dia akan mendapatkan gula dari lemak, dari otot. Dia untuk membakar energi ya, dia dapatnya dari itu, dari lemak dan dari otot. Kalau dari gen baru nih, kalau habis makan kenapa mengantuk ya dok? Iya benar. Jadi prinsipnya kalau setelah kita makan, begitu masuk ke dalam lambung, makanan dicerna. Nah, mulailah seluruh aktivitas peredaran darah kita dipusatkan ke usus. Nah, itu teman-teman. Jadi aliran darah ke otak, aliran darah ke tempat lain ya, dia mulai dikurangi. Ya, volumenya dikurangi. Nah, itulah kehebatan tubuh kita ya. Apa karena kebanyakan makan? Iya betul. Jadi tubuh kita merespon begitu ada makanan masuk, maka eh, semua aktivitas aliran darah itu fokus tertuju ke namanya aliran darah di usus. Nah, itu dia siap untuk penyerapan. Waktu umur 20-an nggak begini, sekarang setelah 40-an habis makan jadi ngantuk ya. Nggak hanya umur 20-an teman-teman, di semua usia sebenarnya ya. Tetapi karena metabolisme di usia 20 itu lebih cepat dibandingkan usia 40, maka tadi ya terasa lebih berat di usia 40. Begitu ya Gen Baru Siska. Oke teman-teman ya, silakan teman-teman bertanya. Karena tadi ya teman-teman, ini salah satu ya, Karin Un, dok bagaimana caranya menurunkan trigliserid yang tinggi di kolesterol. Jadi
tubuh kita itu uh, butuh yang namanya kolesterol, teman-teman ya. Kenapa, dok? Pertanyaannya, dok, kenapa sih di tubuh kita ada kolesterol? Yang pertama, kolesterol itu dibutuhkan di otak, teman-teman, sebagai namanya sawar darah otak. Jadi pertahanan antara pembuluh darah dengan sel otak. Nah, disitulah tinggi kolesterol. Nah, kenapa kolesterolnya jadi tinggi, dok? Kalau waktu usia muda, kolesterol kita makan kemudian dipakai, digunakan, itu lebih cepat. Nah, saat usia kita lebih tua, misalnya 40 tahun, maka kolesterol yang dimakan hari Senin ya akan dipecahkan di hari Sabtu. Ya, jadi dia butuh 6 hari ya dari makanan yang kita makan. Jadi, dok, berarti kenapa saat bertambah usia ya metabolisme atau proses pengolahan kolesterol jadi lebih lambat, karena tadi metabolismenya lebih lambat ya. Hari Selasanya kita makan makanan yang dengan tinggi kolesterol lagi, maka dia akan diproses di hari Minggu. Jadi begitu, teman-teman, lama-lama prosesnya menumpuk. Nah, menumpuk ini ditumpuk di mana? Di lemak ya, dalam bentuk lemak. Kemudian nggak hanya itu aja, dia tumpuk juga di dalam pembuluh darah, diselipin ya. Yang kita nggak lihat itu adalah pembuluh darah, lemak di dalam perut. Nah, karena yang melapisi organ-organ itu ada juga lemaknya. Nah, itu yang tidak kelihatan, teman-teman. Nah, jadi cara menurunkannya tadi ya, pertama, ya tidak makan makanan yang berlemak. Itu yang pertama, karena tadi ya, kita makan hari Senin, diprosesnya hari Sabtu. Nah, kita makan hari Selasa, diprosesnya hari Minggu. Kalau setiap 6 hari kita makan terus lemak, maka prosesnya akan banyak dan akan menumpuk. Itu, teman-teman. Jadi cara menurunkannya dengan tidak makan. Ya. Oke. Nah, silakan, teman-teman. Ya, masalah metabolisme itu harus kita periksa ya, asam urat ya, kemudian kolesterol dan gula darah. Dari Emirensiana, dok, kenapa kalau setelah makan harus bersendawa, dok? Kalau tidak bersendawa jadi tidak nyaman. Nah, jadi prinsipnya begini, teman-teman. Kita tidak harus bersendawa. Kenapa kita bersendawa? Karena kita mengalami yang namanya bloating, kembung. Nah, kembung penyebabnya apa aja, teman-teman ya? Tadi waktu kita makan ya, ada asam lambung di dalam lambung, dan itu asam yang tinggi ya bercampur, kemudian dicampur dengan makanan yang datang yang mengandung gas. Nah, itu menyebabkan bloating ya, kembung. Nah, normalnya gimana, dok? Kenapa orang tua dari dulu memang kalau kasih tahu ya makan jangan sambil ngomong. Kenapa? Karena saat kita makan, ya udara yang ada di sekitar kita itu ikut kita telan. Nah, jadinya kembung, teman-teman. Jadi kalau makan memang ya berbeda-beda ya setiap tempat. Ada yang makan suka sambil ngobrol karena acara keluarga. Nah, ada yang makan ya sebaiknya tidak ngobrol karena tadi ya, selain makanan yang kita telan, kita juga menelan udara. Jadilah kita kembung. Nah, itu. Dari Ignatius, ITE, dok, ada beberapa pasien diabetes laki-laki di tempat saya menyebabkan kejantanannya lemah. Oh ya, apakah Subarasi dapat mengembalikannya? Berapa dosis konsumsinya nih? Saya Ignatius IT. Nah, betul sekali, Pak. Jadi ada dua masalah di diabetes ya, gangguan pembuluh darah sama gangguan saraf. Nah, di daerah kelamin kita ya, pembuluh darahnya bisa rusak, teman-teman. Jangan salah, tidak hanya di kaki dan di tangan ya, seluruh pembuluh darah bisa rusak. Nah, akhirnya terjadi apa, teman-teman? Gangguan distribusi darah. Yang kedua, gangguan persarafan. Nah, pada kasus-kasus diabetes ya tadi dia jadi lemah ya, persarafannya, sinyalnya jadi kurang. Makanya
tadi teman-teman ya Pak Ignatius, gangguannya adalah gangguan ereksi. Makanya saran yang paling bagus adalah diabetes harus dicegah dan gula darahnya harus dikontrol. Nah itu yang kemudian gimana cara mengembalikannya? Tadi Pak Ignatius ya dengan subarasi ya, kemudian dengan hikari. Jadi kombinasi ketiganya. Karena tadi kalau kita konsumsi ketiganya, kenapa kita butuh utsukushi juga? Karena dia akan membantu penyerapan dari kedua suplemen tadi ya. Kedua suplemen yaitu hikari dan sopesubarasi. Nah, seperti itu ya Pak Ignatius. Jadi kalau ditanya, mulai dosis kecil dulu ya. Tetapi ingat Pak Ignatius ya, tidak boleh kita janjikan nah, minum ini pasti sembuh. Kenapa? Karena kerusakannya sudah ada dari pembuluh darah dan dari persarafannya. Nah, terapinya sangat panjang Pak Ignatius. Tidak hanya dengan SOP subarasi saja, tapi dengan penyuntikan. Nah, tadi kan bayangkan kalau ingin mengembalikan itu ya kita syukuri yang ada, jadi tidak harus kita cegah diabetes itu. Begitu Pak Ignatius. Ini kasus yang banyak juga di daerah saya Pak, di Palangkaraya. Oke teman-teman, nah itu luar biasa ya teman-teman ya. Memang kalau masalah diabetes ini bisa ya namanya sindrom metabolik. Jadi kerusakannya bisa fatal. Oke Pak Ignatius, terima kasih Pak Ignatius. Nah teman-teman silakan ya yang masih punya pertanyaan seputar ini. Rachel Yuliani, dok saya minum hikari kok gigi jadi kuning ya. Saya akhirnya pakai air dan minum pakai sedotan. Apakah ada yang punya pengalaman sama dengan saya? Nah, saya belum punya pengalaman tuh masalah kuning ya. Karena efeknya kan ada dari bunga matahari ya, marigold, kemudian, nah efek yang kuning saya belum pernah dapatkan. Dan baru, makan sambil minum air putih apakah boleh? Maksudnya makan apa nih Bu? Makan sambil minum air putih apakah boleh dok? Boleh. Maksudnya sehari-hari makan minumnya air apa Bu? Jadi makan sambil minum air putih boleh Bu, ya nggak dilarang. Maksudnya makan kemudian sambil minum air putih, iya boleh Bu, tidak berbahaya. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau untuk mengenai hikari yang merubah warna gigi, nah saya belum punya pengalaman juga ya teman-teman ya. Oh Ibu Erni JM ya, dok kenapa ada yang puasa perutnya panas? Jadi ya tadi ya Bu, karena waktu saat kita puasa fasting itu asam lambung kita meningkat Bu, jadi rasanya panas. Ditambah lagi dengan stres. Nah, stres itu meningkatkan kortisol, kemudian stres itu meningkatkan jumlah. Jadi contoh satu hari asam lambung kita itu produksinya 1.500 cc Bu, 1.500 ml ya, 1,5 liter sampai 2.000 produksinya per hari. Nah, kalau ditambah stres, itu jumlahnya bertambah lagi Bu. Makanya perut akan terasa panas. Nah, rata-rata yang terasa panas itu yang reflux Bu. Jadi harusnya asam lambung itu tidak keluar ya. Tetapi kalau dia terjadi keluar, dia akan terasa panas Bu di perut. Nah, itu Bu Eni ya. Makasih teman-teman yang sudah bertanya ya. Tentunya ini sangat menarik sekali karena yang kita hadapi adalah gangguan pencernaan ya, paling sering pada saat kita puasa. Nah, gangguan pencernaannya apa aja? Kembung, ya bloating itu termasuk. Nah, kemudian stres, ya stres itu bisa meningkatkan atau gangguan pencernaan. Jadi teman-teman perlu yang namanya probiotik. Nah, jadi probiotik di mana teman-teman? Ada di Utsukushi. AFC All Star nih, Reskila Putri. Dok, kapan waktunya untuk pasien diabetes
mulai terapi suntik insulin. Suba Utsu sudah konsumsi juga. Oke, teman-teman. Nah, kasus pasien dengan gula darah tinggi ya. Jadi diabetes ya, diabetes mellitus. Kapan dia harus suntik insulin? Tadi teman-teman, dia harus periksa gula darah sewaktu. Yang pertama. Yang kedua, dia harus periksa gula darah puasa. Berapa? Kemudian dia harus periksa gula darah 2 jam setelah disuruh makan. Jadi setelah makan, terus 2 jam, disuruh periksa. Disitulah dokter akan menentukan, oh ini berarti dia mulai dengan terapi oral ya, obat diabetes, contohnya metformin. Nah, kalau dia tinggi, tetap tinggi, maka sudah mulai dengan terapi insulin. Nah, terapi insulin siapa yang menentukan? Dokter spesialis penyakit dalam. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang punya nasabah yang kasusnya diabetes, itu harus diperiksakan dulu. Kemudian tidak lupa periksa darah, ya, rutin, fungsi ginjal, ya, fungsi hati. Itu dulu diperiksa teman-teman. Supaya teman-teman bisa tadi ya menjelaskan. Jadi dimulai penanganannya adalah menentukan ya gula darahnya perlu dikontrol dengan apa? Apakah dengan obat minum atau dengan suntikan. Jadi suntikan itu yang menentukan adalah dokter spesialis penyakit dalam ya. Berapa banyak mulainya? Karena tadi teman-teman, kalau dia setelah disuntik ya, setelah 1 minggu misalnya, oh ternyata gula darahnya turun terlalu jauh, maka dosis suntikannya dikurangi atau dosis obat tabletnya dikurangi. Itu dia. Dari Mbak Yumi, dok kenapa keringat keluar berlebihan padahal kalau lagi puasa tidak minum? Nah, jadi keringat teman-teman ya, saat kita puasa kan kita tidak minum. Nah, harusnya cairan kita ya, kencing kita jadi pekat. Nah, kenapa? Begitu normalnya kan diproses di ginjal. Nah, ginjal keluarkan menjadi air kencing. Tetapi karena jumlahnya kurang, maka akan diserap kembali teman-teman. Nah, tapi kalau metabolisme kita tetap, ya aktivitas fisik kita tetap, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya suhu yang meningkat. Nah, keringat yang ada itu tujuannya tadi untuk mendinginkan tubuh kita. Nah, keringat itu diambil dari mana? Dari cairan yang ada di tubuh kita yang masih ada, teman-teman. Jadi kalau secara normal nih, misalnya kayak sekarang nih, ya, 70% dari badan saya ini masih berisi air, teman-teman. Airnya disimpan di mana? Di dalam sel. Jadi di sel itu ada namanya sitoplasma dan itu isinya ada air di situ. Nah, jadi begitu kita olahraga atau aktivitas fisik ya yang meningkatkan suhu tubuh kita, maka tadi air akan dikeluarkan. Nah, teman-teman jangan pikir air saat saya ngomong ini tidak keluar. Nah, ini itu kalau berembun maka ada air yang keluar. Nah, jadi itu teman-teman, tetap ada air di tubuh kita 70%. Dari Syahrul Primax, saya punya riwayat diabetes. Oke Pak, terapi yang saya lakukan jalan kaki setiap hari. Oke baik, ya minimal 20 menit aja. Nah sekarang gula darah saya 90 sampai dengan 130. Oke, berarti terkontrol Pak ya. Cuma tensi aja yang kadang naik. Betul Pak. Jadi semakin bertambah usia ya, pembuluh darah kita itu tidak elastis lagi. Nah, kenapa? Karena usia. Ya, pembuluh darah jadi tidak elastis. Kalau ditambah lagi ya dengan misalnya gangguan garam dalam tubuh kita, maka gula darah itu akan sulit terkontrol. Ya. Contoh misalnya Pak Syahrul, tekanan darahnya naik. Nah harusnya kalau masih kenyal pembuluh darahnya, maka dia akan melebar. Nah dengan pembuluh darah melebar, tekanan darahnya turun Pak. Nah, tetapi karena semakin bertambah usia, elastisitas dari pembuluh darah itu berkurang. Jadi dia akan sulit. Nah gimana caranya? Tetap harus minum obat penurun tekanan darah.
Syahrun Firmax. Oh, ini tadi sudah ya. Oke, makasih dok. Ya, ya, Y43. Dok, mama sudah terapi insulin, malah makin lemas, padahal sebelum pakai insulin masih beraktivitas. Apakah bisa berganti ke terapi obat? Pasti bisa ya, karena tadi ya harus kontrol. Ya, jadi jangan kalau dikasih terapi suntik insulin, terus badan lemas, kita nggak datang lagi ke dokternya. Jangan, justru harus datang dan beritahu bahwa kalau saya diterapi insulin, badan saya lemas. Karena tadi ya, gulanya berarti turun terlalu jauh. Begitu ya, Mbak. Rahel Yuliani, untuk masalah gangguan hormon pada tubuh, sebaiknya konsumsi terbaik apa, dok? Oh, maksudnya di Utsukushi dan Subarashi. Jadi, kita harus cari tahu dulu ya gangguan hormonalnya apa, ya, Mbak Rahel, supaya bisa menjelaskan. Nah, maksudnya gangguan hormonalnya apa nih, Mbak? Karena penyakit hormonal nih banyak. Ya, kalau gangguan menopause, nah itu hormonal. Kemudian gangguan tiroid, nah itu hormonal juga, ya. Gangguan ini testosteron pada pria, itu hormonal juga. Dan penanganannya berbeda-beda. Nah, penanganan yang paling baik ya tetap kombinasi Utsukushi dan Subarashi. Kenapa? Tadi Utsukushi membantu penyerapan usus. Kalau untuk regenerasinya, perbaikan kelenjarnya, maka kita perlu yang namanya SOP Subarashi. Veronica Prasanita, dok, ada konsumen dengan hipertensi sudah minum Sutba Utsu lebih dari 6 bulan, kok tensinya masih tinggi. Benar teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan dipikir di Subarashi bisa menurunkan tekanan darah. Nah, ya udah, saya kasih minum itu aja banyak-banyak. Enggak teman-teman ya. Kita harus cek dulu hipertensinya karena apa penyebabnya. Nah, apalagi usia 65 tahun ya. Usia 65 tahun teman-teman harus minum obat target. Ya, obat target apa aja? Captopril, amlodipin, ya, kandesartan, itu target untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ingat teman-teman, Utsukushi dan Subarashi ini adalah suplemen dan makanan pendamping, ya. Jadi dia bukan terapi utama. Nah, itu yang harus teman-teman paham dulu. Oke, makasih dok dari Y43. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Ima. Nih, dok, saya penderita DM, sedang konsumsi Utsu dan SOP. Memang yang lain saya rasakan udah mulai berkurang sakitnya, tapi badan saya terasa panas padahal di ruangan AC. Nah, kalau badan terasa panas padahal di ruangan AC, teman-teman, berarti metabolisme teman-teman itu meningkat. Nah, harus cari tahu dulu teman-teman, selain diabetes, ada sakit apa? Contoh misalnya hipertiroid, ya. Itu harus dicari tahu dulu teman-teman ya. Nah, jadi gula darah harus terkontrol. Kontrolnya bukan dengan Utsukushi dan Subarashi, tapi kontrolnya dengan obat gula. Ya. Nah, yang kita mau cegah, yang kita mau terapi dengan Utsukushi dan Subarashi adalah gangguan tadi ya, kesemutan, itu bisa ditambah dengan hikari. Kemudian kesemutan di kaki, ya, gangguan pembuluh darah, jadi supaya tidak tersumbat, kita butuh SOP Subarashi. Nah, itu yang kita mau terapi dengan Utsukushi dan SOP Subarashi. Jadi kalau teman-teman pikir, saya udahlah minum SOP Subarashi sama Utsukushi aja, jangan juga teman-teman ya. Harus kombinasi. Gula darah harus diturunkan dengan obat gula. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi ya. Memang penyakit yang terbanyak penderitanya adalah metabolik ya, penyakit diabetes. Kenapa makin banyak? Karena tadi teman-teman ada matcha ya, ada minuman-minuman soda, itu meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Nah, kalau teman-teman mau bukti ya, teman-teman misalnya puasa, ya, sebelum buka puasa, teman-teman periksa ya, ada kan alat bisa mudah sekarang ya.
periksa gula darahnya berapa. Nah, setelah itu makan sepuasnya, minum yang manis-manis. Udah, setelah 1 jam tadi teman-teman periksa gula darah, itu tinggi sekali teman-teman. Ya, jadi sangat berbahaya. Oke, pertanyaan lagi teman-teman ya. Nah, tadi ya tetap jaga kesehatan. Jadi setelah terawih teman-teman mau olahraga bisa, atau ya ngabuburit ya sebelum buka puasa. Jadi teman-teman bisa lakukan olahraga. Kenapa kalau tidak melakukan olahraga badan kita bisa sakit juga, karena salah satu dari fungsi dari olahraga adalah mengeluarkan endorfin namanya. Jadi morfin tetapi dari dalam tubuh kita sendiri, namanya morfin endogen. Itu yang menyebabkan badan kita terasa senang ya, terasa ya sehat lah. Jadi perasaan sehat itu juga dihasilkan dari hormonal tadi. Oke teman-teman ya, ini yang hadir ini dari mana aja nih? Sudah 89 orang ya teman-teman ya. Nah, saya sekarang lagi ada di Kota Bandung teman-teman. Wah, dari Yogyakarta nih, Kak Rahel ya. Kak Rahel dari Jogja. Wah, Langsang. Wah, Aceh nih ya. Dari Bogor. Wah, luar biasa. Padang hadir. Nah, jadi inilah kelebihannya teman-teman. Kantor sudah memberikan kita ilmu ya, setiap Sabtu, setiap Selasa. Wah, Bogor hadir, Ambon ya, Diaman Jakarta, NTT, wah dari Pulau Sumba, wah luar biasa teman-teman ya. Nggak perlu kemana-mana, kita udah bisa ketemu ya di sini. Bekasi, wah ini yang dekat nih. Lamongan, wah oke. Lamongan hadir. Bandar Lampung, wah ini seluruh Indonesia, dan teman-teman ini sangat antusias ya saya lihat. Nah teman-teman nanti juga ada dari Instagram Live, kemudian teman-teman jangan malu-malu juga ya main TikTok. Nah di TikTok tuh kita bisa kasih edukasi yang sangat baik ya, dan hampir sama dengan ini Zoom. Lampung Mesuji Timur, wah, hadir, wah luar biasa ya. Nah kemudian biasanya pada saat bulan puasa teman-teman itu, wah Tuban Jawa Timur, trigliserid, kemudian gula darah itu bisa terkontrol dengan baik, jadi turun. Wah dari Sampit, Telaga Antang, wah ini dekat tempat saya ini, Palangkaraya ya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir ya, teman-teman yang sudah bertanya juga. Jadi strategi kita tadi ya teman-teman, sebenarnya puasa ya kita tadi latihannya menahan diri. Kemudian setelah puasa teman-teman harus sambung lagi dengan ibadah. Nah, disitulah letak bagaimana tubuh kita akan menyesuaikan diri, dan kalau kita membaik ya teman-teman ya, gula darah kita akan mudah terkontrol. Veronica Prasanita, apakah ada minimal dosis Subautsu bagi penderita CA otak? CA mame stadium akhir. 2 orang yang saya kasih Subautsu tidak tertolong. Ya, saya sarankan Subautsu masing-masing 8 saset, tapi tidak mampu, hanya bisa beli 2 paket. Jadi teman-teman ya, untuk kasus keganasan, ya kenapa kita harus tahu dulu stadiumnya stadium berapa teman-teman. Nah kemudian apakah sudah dilakukan biopsi ya, jadi kankernya, tumornya dari mana, dan apakah sudah dilakukan kemoterapi ya. Karena tadi teman-teman ya, yang mengobati atau membunuh sel kanker adalah obat kemoterapi. Itu pun harus kita periksa ya reseptornya, penerima obatnya ada tidak. Nah kalau tidak ada penerimanya, misalnya pada kasus kanker payudara yang namanya triple negative breast cancer, jadi
reseptor penerima obat kemoterapi target selnya tidak ada, maka tidak bisa teman-teman kita gunakan obat kemo. Itu yang harus tahu dulu. Kemudian kalau sudah tahap akhir, pada tahap terminal, ya tadi kita harus dengan legowo ya teman-teman. Kasih tahu ke keluarga, ini sudah tahap akhir, yang hanya bisa dibantu dari pemberian utsukushi dan subarasi adalah mengurangi nyeri dan mengurangi inflamasi atau bengkaknya. Nah, itu yang hanya kita bisa lakukan. Tidak ada yang kita bisa lakukan lebih banyak lagi teman-teman. Karena tadi ya sel kanker itu dia berkembangnya lebih cepat dari sel normal. Bisa 4 kali lebih cepat. Jadi kalau teman-teman ketemu ya kasus keganasan atau kanker, teman-teman harus tahu dulu stadiumnya stadium berapa. Oke, Jateng Gerobokan hadir ya. Klaten. Nah, Tuban ke semua orang. Apakah penyakit diabetes atau hipertensi seumur hidup harus minum obat dokter? Biarpun makan nutrisi AFC. Iya, benar. Jadi teman-teman ya, kalau kita overclaim, kita bilang, udah, nggak usah minum lagi obat dokter, minum ini aja. Jangan teman-teman. Ya, kenapa? Kalau gula darah tidak terkontrol, ya pembuluh darah bisa tersumbat. Nah, kemudian tadi ya kasus di NTT ya, tidak bisa ereksi. Kalau sudah seperti itu teman-teman, itu sudah komplikasi paling berat dari penyakit diabetes. Kemudian ada lagi yang, wah dia tensinya malah naik. Justru kita harus cari tahu ya fungsi ginjalnya, karena tensi tinggi bukan hanya disebabkan karena usia saja teman-teman, atau keturunan, enggak teman-teman. Kanker pada ginjal atau kerusakan pada ginjal juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi kita harus screening dulu nih mana yang mau kita terapi. Nah itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau ditanya, wah berarti kita harus minum obat dokter seumur hidup. Justru dengan minum obat itu yang membantu kita mengontrol semuanya ya teman-teman ya. Tensi darah ya, mengontrol gula darah, itu tujuannya pemberian obat-obatan. Dan obat-obatan itu ya untuk diabetes, kemudian untuk tekanan darah tinggi, dia tidak merusak ginjal. Nah, justru tekanan darah yang tinggi dan tidak teratur itulah yang merusak ginjal. Ya, jadi teman-teman harus kita perbaiki dulu pemikiran kita, bagaimana kita mau membantu orang-orang dengan gangguan tadi ya, metabolik ya, diabetes, kemudian dengan gangguan tekanan darah yang tinggi ya. Ingat bahwa utsukushi dan subarasi dan hikari itu adalah suplemen ya, makanan tambahan dan terapi pendamping, adjuvan terapi ya, terapi tambahan dan terapi pendamping. Nah itu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman tidak akan overclaim ya. Overclaim ya, klaim berlebihan lah. Wah ini tenang aja, minum ini teman-teman akan membaik. Wah tekanan darah akan turun serendah-rendahnya. Enggak teman-teman ya, karena dia bukan terapi target. Nah itu. Jadi di dalam buku MIMS itu ada, dia masuk dalam suplemen and adjuvan terapi. Oke teman-teman, nah ada lagi pertanyaan yang teman-teman mau ajukan ya. Mungkin di sini ya paling banyak memang kasus diabetes ya, hipertensi, itu bisa kalau dia bergabung di dalam satu orang, itu resikonya bisa terkena yang namanya penyakit stroke ya, banyak penyakit pembuluh darah. Oke teman-teman ya, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oh ini ada nih, Nimade Wartini, sore dokter, kalau yang masih konsumsi pengencer darah dan alergi atau rinitis, berapa dosis AFC yang diberikan? Jadi prinsipnya dosis kita berikan yang paling kecil ya, 1 saset utsukushi, 1 saset subarasi. Nah kalau dia merasa, apa dulu yang dia rasa ya, contoh misalnya kalau pengencer darah kan adanya perdarahan tuh kelihatan teman-teman ya,
seperti pendarahan di bawah kulit, ya itu kan kelihatan. Jadi kalau kita hanya ingin supaya sel kita sehat, ya cukup 1 hari 1 saset. Ya, kalau lagi ada luka, ya masalahnya kurang aliran darah, kita bisa berikan 2 kali 1 saset. Utsukushi dan Subarasi. Jadi dosisnya diatur tadi ya, dosis minimal. Kalau di buku MIMS, teman-teman, dibilang dosisnya adalah 3 saset sehari. Jadi kalau kita 1 hari bisa kita bagi 3 dosisnya. Jadi pagi, siang, malam. Begitu caranya, teman-teman. Octivida Chris, sore dokter, kalau komplikasi karena diabetes, berapa saset konsumsi untuk usia 65? Beliau sedang drop tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar itu kan yang kita sulit adalah cara pemberiannya. Cara pemberiannya ya harus lewat selang makanan, teman-teman ya. Nah, kalau pemberian selang makanan, tentunya kita harus komunikasikan dulu dengan keluarga ya. Kalau di rumah sakit ya teman-teman jangan memaksakan juga, harus minta izin. Kenapa? Begitu kita masukkan makanan, tiba-tiba pasiennya tidak sadar atau bertambah berat ya. Nah, itu dokter yang jaga yang bertanggung jawab, teman-teman. Jadi itu, kecuali dia perawatan di rumah, dan harus dijelaskan dulu sama keluarga supaya kita tidak disalahkan ya untuk kasus-kasus seperti ini. Oke teman-teman ya. Ini dari Octivida Chris. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya nih ya. Oke. Apakah masih ada yang mau tanya lagi teman-teman? Untuk pertanyaan ke Dokter Ade. Ya, Oh, ini kalau ada. psoriasis dermatis sebaiknya. Seboroik. Kalau untuk psoriasis dermatitis seboroik, gimana Iya. dok dosisnya? Kalau ini kan kasus-kasus alergi, Bang Angga. Jadi kalau kasus alergi ya tetap kita kasih Utsukushi 2 saset aja, Bu. Ya, dibagi 2 dosis. Ya, pagi sepasang Utsukushi dan Subarasi ya. Karena Subarasi kita perlu untuk regenerasi selnya. Nah, baru sorenya Utsukushi sama Subarasi. Itu dosisnya. Jadi dosis minimal itu 2 kali 1 saset. Ya, pagi dan sore. Kalau sudah membaik, bisa dosis maintenance 1 hari 1 saset. Gitu Bang Angga. Oke. Bagaimana dengan? Nah ini dok, ini penyakitnya di luar tema ya dok ya. Tapi saya ini cari ada pertanyaan bagus nih dok. Ini pertanyaan sering banget ditanyakan. Saya sering banget dengar setiap dokter yang bawain seminar pasti pernah dapat pertanyaan ini dok. Katanya gini, kalau misalkan kita kan Suba Utsu ya, kita nggak ngomongin Hikari deh, kita ngomongin Suba dan Utsu itu kan dia bahan utamanya memang asalnya dari ikan ya dok ya. Iya. Oke, kalau yang alergi ikan itu, menurut dokter sendiri, apakah ada ngaruhnya dok? Kalau alergi ikan dengan konsumsi Suba Utsu, kalau Hikari jelas lah, emang nggak ada kan, itu dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau dari Suba dan Utsu, apakah ada kemungkinan untuk alergi kah? Atau karena hanya berapa gram kan dalam 1 saset ya? Maksudnya saya nggak tahu apakah itu mengaktifkan alerginya juga kah atau gimana dok? Ya, makanya pada pasien-pasien saya suruh dia coba dulu Utsukushi dulu, misalnya pagi ya sebelum makan, baru jeda 6 jam minum Subarasi. Jadi supaya dia tahu nih yang menyebabkan dia gatal. Kalau Utsukushi kan mencret. Nah, mencret lebih dari 5 kali misalnya, ya dosis kita turunkan jadi setengah saset. Nah, setelah itu baru 3-4 hari dia bisa normal lagi. Nah, kalau Subarasi memang benar peptide, dia bisa menyebabkan alergi. Tapi kan ini peptide-nya dari cangkang telurnya misalnya. Nah, kita tinggal sensitisasi saja namanya. Coba sedikit, ya. Kan seperti kalau makan ikan nih, kita baru coba taruh di lidah kok rasanya udah gatal. Ya udah, itu alergi kan begitu. Nah, kalau Subarasi pun sama. Begitu kita coba, teman-teman ya, coba 1 saset nih. Dia gatal-gatal, matanya bengkak, sudah berhenti, stop. Kalau mau dipaksa lagi, saya mau tetap coba dok, turunkan dosisnya, bisa 1/4.
baru minum coba. Nah, kalau tidak alergi, tapering up. Jadi dosis dinaikkan. Jadi naikannya berapa banyak, Dok? Ya mulai lagi dari setengah. Jadi seperti itu. Nah, karena tetap ya, namanya alergi itu kita tidak tahu. Kecuali ya teman-teman ya, kita melakukan pemeriksaan alergi. Nah, sekarang kan banyak tuh pemeriksaan antigen apa aja yang muncul. Kalau dulu kan harus tesnya pit prick test. Jadi tes ditusuk ada bahan alergen apa aja, nah apa aja yang muncul itu alergi. Nah, jadi kalau untuk yang kasus alergi gimana, Dok? Ya udah, kalau nggak bisa dia alergi, ya stop, bilang nggak bisa. Ya tidak bisa dipaksakan. Itu Bang Angga. Oke. Ya itu juga berlaku juga ya untuk yang itu ada yang bilang alergi tomat atau apa gitu. Kalau saya sih jujur ya teman-teman ya, saya kan nggak tahu. Tapi sejauh ini semenjak ada dari Subarasi, ada Wocukusi dan lain-lain, saya nggak pernah ketemu ya, maksudnya ketemu langsung. Saya nggak tahu, kalau kalian mungkin ketemu gitu ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Masuk logiknya, masih masuk logika, mungkin bisa aja. Cuman kalau dari saya nggak pernah ketemu tuh yang alergi kayak gitu, karena jarang kan. Biasanya orang alerginya seafood, tapi ikan aja biasanya bisa makan gitu kan. Iya. Biasanya gitu ya, Dok ya. Nih lu Iya. bisa makan seafood nggak? Aduh, seafood nggak bisa nih, udang, kepiting, cumi apa gitu nggak bisa. Tapi kalau ikan aman, ikan biasanya kayak begitu. Kalau orang ini, saya juga nggak tahu kenapa itu ya. Nantilah kita akan bahas tentang alergi ya teman-teman ya. Pasien jantung dosisnya berapa? Jantungnya kenapa dulu, Pak? Iya, harus tahu dulu tuh. Iya. Kalau pasien jantung, jangan ngomong jantung mah, dokter Ade juga ada jantung, saya juga ada jantung kan. Cuman kenapa dulu nih, abnormalitasnya kenapa nih? Jantungnya apakah dia aritmia kah? Apakah dia ada penyumbatan kah? Ataukah dia udah punya riwayat pasang ring kah? Atau darah tinggi kah? Atau apa? Itu kan semua tuh urusannya sama jantung tuh ya. Iya. Yeah. Oke. Ya, sama kayak orang sakit jantung nih. Nah, dia bilang sakit jantung. Terus saya tanya, orang yang paling hafal obat tuh orang yang udah lama ya, kayak diabetes, jantung. Nah udah nih, Dok saya berobat jantung, saya harus ke Jakarta, bla bla bla. Terus saya tanya, pola hidupnya gimana? Ya kalau rokok saya tetap sih, Dok. Ya nggak usah ngomong, nggak usah minum Utsukushi Subarasi juga, ya mati juga. Iya sih, bener kan itu. Dok, sama ini Dok, mau tanya Dok, ini nggak ada yang nanya sih, tapi ini semoga bisa jadi buat teman-teman bisa jadi pengetahuan lebih juga ya. Apakah kalau orang yang, saya kan kurang paham ya Dok ya, ada diagnosa diabetes ini kan ada kayaknya dari yang rendah dulu ya, kamu gejala diabetes atau apa. Nah mungkin dari dia diagnosa dia gejala diabetes, kalau dia stop semuanya benar-benar nasi putih, dia stop, dia ganti nasi merah semua, itu bagus juga nggak Dok? Atau tetap harus ada nasi putih mungkin untuk energinya kah, untuk apa yang dibakar tubuh atau gimana Dok? Atau justru lebih bagus nasi merah, udah full merah aja? Biasa kayak saya Dok, kalau saya dulu ada nyoba kayak perak banget ya kalau nasi merah ya, saya campur biasanya Dok, setengah-setengah tuh ya. Gimana tuh Dok kalau dari sisi itu Dok? Jadi kan tubuh kita tuh tetap butuh karbohidrat. Nah, kenapa? Karbohidrat itu tetap dibutuhkan supaya tadi ibaratnya tubuh kita nggak kelaparan banget. Nah, yang penting adalah indeks glikemiknya. Jadi angka gulanya tingginya di mana. Nah, roti itu paling tinggi. Jadi kalau makan roti secuil aja itu gula darahnya bisa naik tinggi sekali. Kemudian nilai indeks glikemik namanya. Kemudian kalau nasi di bawah itu, nasi putih itu di bawah si roti tadi. Yang lebih rendah lagi di bawah itu nasi merah, ya mulai nasi merah itu Bang Angga. Kemudian ada lagi sebenarnya yang gula darahnya gulanya rendah, kandungan gulanya rendah, tapi dia berserat. Nah, seperti kentang itu kan gula darahnya, indeks glikemiknya rendah dibanding nasi, tapi dia berserat. Nah, itu yang kita perlu Bang Angga. Kemudian seperti singkong. Nah, singkong itu seratnya lebih banyak, tapi indeks glikemiknya lebih kurang. Nah, itu yang kita perlu.
Jadi merubah pola makan itu, Bang Angga, yang sulit. Kenapa? Mindset kita, kalau nggak makan nasi putih kan, kalau nggak makan nasi, dia nggak kenyang. Itu Bang. Jadi kalau Bang Iya, Angga kan tapi mulai, jangan diinin juga ya teman-teman ya. Tadi dokter bilang ada singkong, ada kentang. Sama aja kalian kalau kentangnya kentang goreng, singkongnya iya, singkong jangan gorengan, kentang sama goreng aja lah, tuh. dikukus. Iya, dikukus, direbus sih kayaknya nggak rekomen deh. Kayaknya hilang semua deh itunya deh. Harusnya ya di air. Tapi harusnya paling enak dikukus sih. Dikukus, ya. Oke. Oh, yang tadi itu pasien jantung tapi karena darah tinggi, Dok. Nah, jadi kalau kasus jantung karena darah tinggi, ya kuncinya dia harus turunkan tekanan darah tingginya dulu. Tadi ya teman-teman, bayangkan keran air kita, kalau pompanya kita jalankan di rumah ya, pompa kita jalankan, keran kita tutup. Wah, bisa buyar kerannya kan? Nah, makanya ada otomatis di pompa. Begitu tekanan dia kasih tekanan tinggi, otomatisnya jalan, pompa mati kan? Begitu Bang Angga. Nah, di jantung begitu. Pompa jantung, tekanan darah tingginya, kenapa darah tinggi? Karena tadi ya, pembuluh darahnya tidak mau melebar. Nah, semakin tinggi, lama-lama jantungnya bengkak. Kenapa? Dia akan maksa. Itu kasus karena penyakit jantung karena darah tinggi. Ada lagi penyebabnya aterosklerosis. Jadi pembuluh darahnya sudah getas, Bang Angga. Jadi contoh misalnya kalau misalnya Bang Angga beli selang baru, ya, beli selang baru kan masih elastis tuh. Betul. Ya, udah dipakai 5 tahun, taruhnya di taman terus, kena panas, kena hujan, kita keremes gitu aja udah getas dia, gampang bocor kan. Nah, begitulah kondisi pembuluh darah, semakin bertambah usia dan ada penyakit aterosklerosis. Apa itu? Ya tadi sumbatan di pembuluh darah, nah terutama pembuluh darah jantung. Makanya kalau pasang ring kan ada batasnya, dia pasang. Tapi begitu lubangnya terlalu sempit, dia lebarin lagi, lama-lama rapuh pembuluh darahnya. Nah, itu harus bypass. Nah, seperti itu, Bang Angga. Oke. Kalau kasus-kasus. Nah, ini juga barusan udah dibahas ya tuh sama dokter ya, tentang pasang ring dan lain-lain. Oke, Dok, terakhir, Dok. Terakhir ya. Ini pertanyaan kayaknya dari tadi banyak juga yang tanya, tapi kayaknya bahasanya kan masih bahasa awam ya. Kalau saya bilangnya gini, Dok, menurut dokter apakah kalau misalkan konsumsi Suba, Utsu, dan Hikari terus kita mengalami apa yang namanya itu healing crisis, apakah itu mendingan tetap dilanjutkan atau misalkan saya takut banget jadi di stop aja atau gimana tuh, Dok? Ya tadi ya, kalau kita mau menghadapi orang seperti apa nih, kalau kita jelasin healing krisis, kemudian orangnya tetap ribet, teman-teman, ya suruh berhenti teman-teman. Gak usah, karena tadi ya sesuatu yang kita paksakan. Contoh ya Bang Angga lah, saya benci sama Bang Angga nih, marah sama Bang Angga. Bang Angga kasih air putih aja, nggak mau saya minum. Ya nggak? Apalagi kita kasih sesuatu suplemen yang punya efek ya, contoh ya. Dia contoh nih, teman-teman berobat ke dokter, tapi dokternya tuh nggak enak diajak ngomong ya. Obat apapun yang dia kasih itu secara, jadi penanganan empati dan simpati tidak muncul, maka dia tidak merasa sembuh ya. Apalagi kalau muncul healing krisis. Nah, menentukan healing krisis dengan alergi itu bisa berbeda teman-teman ya, pandangan orang. Nah, kalau yang kita pikirkan tadi adalah kita mau jual produk, ya apapun yang terjadi harus tetap diminum. Nah, akhirnya membaca bahwa itu healing krisis kita jadi sulit ya. Kita mau jelaskan juga, lebih baik kita jelaskan di awal, nanti ada healing krisis tandanya begini. Gimana kita turunkan? Kalau saya turunkan dosisnya. Kita turunkan separuhnya ya. Nah, misalnya setengah-setengah saset. Kemudian tidak muncul healing krisisnya, ya sudah kita coba 3 hari. Nah, tetapi kalau misalnya baru muncul healing krisis atau tanda-tanda alergi ya, kemudian orangnya protes, komplain, ya sudah tetap dihentikan teman-teman. Makanya selalu saya jelaskan di awal supaya tadi ya, dia kalau dia ragu mending nggak usah. Ya, mending tidak usah diberikan.
kecuali dia yakin. Nah, itu kan teman-teman ya. Kita mau coba terapi harus yakin. Yakin dengan produknya, yakin dengan perusahaannya, yakin dengan orang yang menganjurkan. Oke, itu ya. Oke, semoga bisa membantu untuk teman-teman semuanya juga yang tadi tanya, kayak pertanyaannya banyak nanyanya, oh kalau misalkan saya konsumsi terus ini, terus saya konsumsi terus itu, ini, itu, ini, itu. Nah, itu saya simpulkan ya teman-teman ya, itu namanya healing crisis, di mana kalian itu nggak bisa berharap kayak sakit nih, misalkan saya udah diabetes udah 12 tahun, contoh gitu ya. Terus saya dikenalin AFC dari tahun lalu, terus saya udah konsumsi selama 7 bulan. Tapi kok belum sembuh, malah saya makin parah nih. Ya, itu kan biasanya kan yang kalian nanya kan. Nah, ini itu namanya healing crisis atau kalian konsumsi kurang lama. Karena gini, gak adil lah teman-teman ya. Kita yang bukan ngeklaim kita ini obat. Satu. Yang kedua, kita ini superfood. Dan kalian udah sakit 12 tahun dibandingkan dengan 7 bulan. Betul. Terus lu berharap sembuh 7 bulan gitu loh. Maksudnya kayak, ya mungkin kalau kalian ibadahnya kuat aja masih 50-50 ya teman-teman ya. Gimana kita ya maksudnya ya. Cuman kita harus tetap, maksudnya dalam artian tuh kayak kita tetap harus, kalau bahasa ininya apa ya, ikhtiar bilangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus konsumsi tetap rutin juga. Terus kita harus konsumsi, saya nggak bilang selamanya, cuman pasti di satu titik kalian akan merasakan perubahan setelah kalian konsumsi. Nggak overclaim lah, maksudnya kalau overclaim kan nggak ada yang ngalamin, tapi saya berani ngomong gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini, memang semua orang yang sudah konsumsi itu ngomong kayak gitu, cuman waktunya beda-beda. Ada yang kalian, oke, ngomong nih, teman saya udah konsumsi juga, sakit diabetes udah 12 tahun juga, terus konsumsi 1 minggu, habis itu gula darahnya langsung turun, ada yang kayak gitu. Ada yang bilang, oh iya nih, teman saya udah 12 tahun juga diabetes, konsumsi 1 bulan baru sembuh, ada. Saya kenapa 7 bulan belum sembuh? Ya artinya, saya nggak tahu, tapi tingkat keparahan dari penyakit itu sendiri kan beda-beda setiap orang. Itu loh teman-teman. Jadi, namanya produk kita ini otomatis masuk ke dalam badan, dia akan ngebenerin apa yang harus dibenerin dulu dari level tingkat keparahannya apa segala macam, berbeda-beda juga setiap orang. Kira-kira gitu teman-teman penjelasannya. Oke? Bener kan? Yang penting ikhtiar. Itu dia, makanya. Ya, kematian dan kehidupan urusan Tuhan, benar sih. Cuman yang jangan sampai meninggal dulu ya teman-teman ya. Tidak dalam waktu dekat. Iya, ya kan? Jadi itu ya, yang penting kita konsumsi dulu, karena kalau balik lagi, kalian pasti sering juga lah, maksudnya diomongin ya sama upline kalian atau sama orang yang ngajak kalian, ini produk kalau udah namanya bisa keluar paten, itu udah pasti harus terjadi. Kayak yang zaman dulu kita membuat perumpamaan, kalau kalian pusing sakit kepala terus kalian minum paracetamol, udah pasti itu sembuh, hilang tuh paracetamol, hilang pusingnya, hilang nyeri di kepalanya, hilang. Kenapa? Karena paracetamol sudah dipatenkan memang untuk nyeri sakit kepala, gitu ya teman-teman, kan kira-kira gitu. Jadi sama aja dengan produk kita, cuman bedanya produk kita nggak cuma untuk nyeri sakit kepala aja, ntar kalian pusing minumnya bukan paracetamol, minumnya Subarasi kan, ya walaupun mungkin bisa juga, saya nggak tahu, cuman yang lama aja kan, dan sayang aja ngapain kalian pusing doang minum produk yang harga satu boxnya itu 1.900.000 gitu loh, ibaratnya kan nggak ini ya. Kita serahlah balik ke pilihan kalian. Oke, itu aja kayaknya. Terima kasih Dokter Ade. Oke Bang Angga, makasih. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya juga yang sudah setia nontonin terus tiap hari Sabtu. Dan sebentar lagi kita akan buka puasa ya, 2 jam. Jangan nggak sabaran ya kalian. Kalau misalkan ini kan acara kelar jam 4:30 ya, kalian keluar dulu, nikmatin dulu tuh, mumpung kayaknya masih adem-adem ya di luar kayaknya kan, sambil nunggu buka puasa. Baru nanti buka puasa. Nah ini juga dok, terakhir dok, pas buka puasa mendingan konsumsi suba dulu atau mendingan buka dulu gitu dok? Ya bisa dengan konsumsi Subarasi dulu ya teman-teman ya. Tadi kan nanti akan muncul masalah pencernaan. Nah sebelum itu kita berikan dulu ya antiinflamasi. Jadi dia proses lebih dulu, baru kemudian kita proses yang bisa muncul komplikasi setelah puasa tuh bisa banyak ya.
kembung lah, mual lah. Nah itu. Tapi tadi ya ada orang yang gini Bang Angga, wah ini rasa rasa apa buah beri nih saya nggak suka karena asam. Udah mau minum kapan aja mual dia. Baru denger dok rasanya apa? Oh buah beri yang ungu. Yang satu yang Subarasi rasa jeruk. Wah saya nggak bisa. Udah gitu. Iya, makanya. Itu tergantung mood-moodan orang juga sih ya. Maksudnya kita nggak bisa maksa juga ya teman-teman ya. Takutnya Iya. ntar kalau dipaksa dicuriga lagi orang nih, ngapain nih orang nih maksa-maksa nih atau apa gitu kan. Kadang-kadang Iya. niat baik bisa kelihatan jadi niat buruk kan di orang gitu. Iya. Ya kan? Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa dokter. Sampai jumpa Sampai di jumpa Bang Angga acara ya. berikutnya. Thank you. Selamat sore Thank you semua. semua. Selamat sore.